Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana kampung yang menjadi fenomena goyang satbor yang berada di Bojonggembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terlihat sepi setelah Ketua Goyang Satbor Gunawan dan beberapa temannya diamankan pihak kepolisian karena diduga terafiliasi judi online. Di tempat inilah ratusan warga kampung Babakan Baru, Desa Bojonggembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi melakukan goyang satbor. Gunawan, sang pemimpin goyang satbor ini diamankan pihak kepolisian karena diduga terafiliasi judi online sehingga tempat yang biasanya ramai ini menjadi sepi. Pemain goyang satbor yang sebagian besar berlatar belakang petani, tukang baju hingga pengangguran bisa meraup keuntungan hingga 3 juta rupiah per harinya. Namun mencari cuan dengan goyang satbor ini terhenti. Pasalnya Gunawan dan beberapa temannya masih dalam pemeriksaan tim kepolisian dari Resort Sukabumi. Kepala Desa Bojonggembar Solehudin Wahid mengatakan dirinya tidak menyangka jika Gunawan Satbor terafiliasi oleh judi online. Karena menurutnya Satbor dikenal sebagai sosok yang dermawan. Dari pihak kepolisian, kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Itu dugaannya apa katanya, Pak? Terafiliasi dengan judi online. Sepengetahuan saya ya Pak, Satbor itu orang yang sangat sederhana. Bila mana ada penghasilan dari TikTok juga, beliau suka memberikan sebagian penghasilannya diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan karena masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap para pemain goyang satbor tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Kustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus joget satbor, saat ini kita sudah tersambung dengan AKBP Samian, Kapolres Sukabumi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak Kapolres, boleh dijelaskan saat ini perkembangan kasusnya seperti apa, Pak? Saat ini perkara sedang kita tangani tentunya profesional dan prosedural untuk Gunawan alias Satbor sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang kita lakukan penahanan untuk mendalami terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan kita masih melakukan pengembangan untuk mengejar pelaku lainnya termasuk penyedia dari jasa judi online tersebut. Baik. Selain Gunawan ini apakah ada beberapa orang yang sudah diamankan ini juga ditetapkan sebagai tersangka atau baru Gunawan saja ini, Pak? Dari beberapa orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kita menetapkan 2 tersangka, diantaranya AS itu sebagai hostnya, kemudian I alias Satbor itu sebagai penyedia akun, kemudian yang memberikan arahan untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, tapi Pak, apa kemudian yang menjadi alasan dari tersangka Gunawan ini kemudian mempromosikan judi online? Pada saat melakukan live streaming, kemudian ada akun yang dugaannya adalah akun dari judi online memberikan gift, kemudian setelah memberikan tersebut, kewajiban dari host adalah mempromosikan judi online yang dimaksud. Oke, baik. Pak Kapolres, tapi kan kalau misalnya kita live gitu di sosial media, terus ada yang berikan gift, nah kan biasa itu diucapkan terima kasih, itu masuknya mempromosikan ya Pak? Tentunya pemberian gift itu dikandung maksud agar yang bersangkutan atau host, yaitu si AS, menyampaikan konten yang ada di judi online yaitu menyampaikan Bapak Vlogi gacor anti rungkat, owe Bapak Vlogi lagi gacor guys, linknya ada di Google, Vlogi Toto. Yang jelas Vlogi Toto adalah website judi online. Oh, Oke,
mempromosikan begitu ya Pak. Tapi sudah berapa lama ini dilakukan oleh Gunawan mempromosikan judi online ini? Untuk kegiatan sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun, namun intens di 2 bulan terakhir, yaitu bulan Oktober. Oke Pak Kapolres, informasinya kan mereka ini yang berjoget satbor ini dapat penghasilan bisa sampai 3 juta rupiah per bulan ya Pak. Itu benarkah? Per hari maksud saya. Terkait hasil yang didapatkan masih kita lakukan pendalaman, tentunya kegiatan-kegiatan konten kreatif kita pun sama-sama mendukung, namun kita harapkan di mana konten kreatif tersebut tidak mengandung konten yang berisi perjudian, kemudian pornografi, hate speech, hoax, dan lain sebagainya yang tentunya akan menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada konsekuensi dari hukum. Oke. Tapi pendapatan yang terafiliasi dengan judi online ini ada berapa yang didapatkan oleh Gunawan? Masih kita dalami, masih kita telusuri. Oke, tapi ada berapa akun Pak yang digunakan? Karena informasinya ini ada beberapa akun yang digunakan untuk joget atau goyang satbor ini. Sementara ini satu akun yaitu @satbor 8. Baik. Pak, tapi apakah memang ada kontrak khusus gitu dari para tersangka atau para masyarakat yang goyang satbor ini dengan pihak judi online atau hanya sebatas ya ucapan terima kasih dan mempromosikan gitu aja di live streaming mereka? Komunikasinya pada saat live streaming, kemudian di situ diberikan gift, kemudian diberikan komen-komen yang harus dibacakan di dalam live streaming tersebut, kemudian oleh host, kemudian disampaikan di live streaming tersebut. Itu adalah bentuk mengiklankan, menginformasikan pada viewernya supaya melakukan akses terhadap website terkait. Oke, Pak, ada saran tidak untuk masyarakat yang live TikTok atau live media sosial lainnya, karena saat ini kan banyak sekali begitu yang melakukan interaksi live? Kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sukabumi, untuk menggunakan media sosial atau internet sehat, di mana media sosial itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk pemberdayaan, untuk meningkatkan ekonomi, mempromosikan hal yang baik, membuat konten yang mengedukasi masyarakat, dan tentunya membawa nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tidak melanggar aturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengandung konten pornografi, perjudian, hate speech, hoax yang tentunya akan membuat keresahan dan dapat konsekuensi hukum. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Samian, AKBP Samian, Kapolres Sukabumi sudah berbagi informasi dengan kami. Selamat siang, sukses selalu Bapak.